Lanjutan latihan soal dan pembahasan IPA kelas 6 SD. Ini merupakan lanjutan dari video IPA sebelumnya. Kita lanjutkan nomor 11. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Tekanan udara di dalam rongga dada mengecil. 2. Diafragma melengkung. 3. Rongga dada mengembang. 4. Otot diafragma relaksasi. Dan 5. Otot diafragma berkontraksi. Hal yang terjadi pada proses inspirasi pernapasan ditunjukkan oleh nomor A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 4, dan D4 dan 5. Jawabannya adalah B1 dan 3, yaitu tekanan udara di dalam rongga dada mengecil dan rongga dada mengembang. Mari kita bahas bersama. Perhatikan pada gambar pernapasan perut, inspirasi pada pernapasan perut berikut. Proses pernapasan inspirasi pada pernapasan perut mengalami proses sebagai berikut. Otot diafragma berkontraksi menyebabkan diafragma mendatar. Rongga dada dan paru-paru mengembang menyebabkan tekanan udara mengecil. Udara masuk membawa oksigen ke dalam paru-paru. Berdasarkan pilihan yang diberikan pada soal, pernapasan inspirasi ditunjukkan oleh nomor 1. Tekanan udara di dalam rongga dada mengecil. 3. Rongga dada mengembang. Dan 5. Otot diafragma berkontraksi. Berdasarkan pilihan pada soal, maka jawaban yang tepat adalah 1 dan 3. Soal nomor 12. Ibu merasakan tubuhnya lemas dan cepat lelah. Terkadang ibu merasa pusing dan pandangannya berkunang-kunang. Tangan dan kaki ibu juga merasa dingin. Menurut dokter, ibu mengalami gejala kekurangan darah. Cara mencegah penyakit tersebut adalah A. Mengkonsumsi makanan yang kaya zat besi. B. Banyak mengkonsumsi makanan pedas. C. Banyak mengkonsumsi vitamin C. D. Tidur lebih dari 8 jam per hari. Jawabannya adalah A. Mengkonsumsi makanan yang kaya zat besi. Penyakit kekurangan darah disebabkan oleh kurangnya kandungan zat besi dalam darah. Salah satu upaya pencegahan untuk menghindari penyakit tersebut adalah dengan mengonsumsi makanan yang kaya zat besi. Pertanyaan nomor 13. Seorang pasien mengalami gejala kulit dan mata yang tampak kekuningan. Perutnya terasa nyeri dan bengkak. Ia pun kehilangan selera makan. Pasien tersebut kemungkinan mengalami penyakit A. MAH, B. liver, C. tifus, dan D. diare. Jawabannya adalah B. liver. Gejala penyakit yang menyebabkan kulit dan mata berwarna kekuningan serta perut terasa nyeri dan bengkak merupakan tanda penyakit hepatitis. Penyakit hepatitis disebabkan infeksi oleh virus yang menyerang liver. Soal 14. Perhatikan tabel berikut. Tabel mengenai hewan dan cara berkembang biak. Hewannya yaitu sapi, hidra, bintang laut, hiu, macan. Cara berkembang biak: ovovivipar, bertunas, fragmentasi,
dan vivipar. Pasangan hewan dan cara berkembang biaknya yang tepat adalah A. 1 ke A, B. 2 ke B, C. 3 ke D, D. 4 ke C. Jawaban yang benar adalah B. 2 ke B. Hidra berkembang biak dengan bertunas. Cara perkembangbiakan hewan yang benar pada soal tersebut adalah sapi berkembang biak dengan vivipar atau beranak atau melahirkan. Hidra berkembang biak dengan bertunas. Bintang laut berkembang biak dengan bertelur atau ovipar. Hiu macan berkembang biak dengan bertelur beranak atau bertelur melahirkan ovovivipar. Soal nomor 15. Beberapa jenis ikan dan udang bertelur di daerah pesisir. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian sumber daya tersebut adalah A. Membuat jaring apung, B. Melestarikan hutan bakau, C. Memancing dengan joran tenggek, D. Tidak menebang pohon di hutan. Jawaban yang benar adalah B. Melestarikan hutan bakau. Udang dan beberapa jenis ikan kecil pada daerah pesisir biasanya meletakkan telur pada celah-celah akar pohon dan berbatuan. Hal itu bertujuan untuk menghindarkan telur terbawa oleh arus deras sekaligus untuk menghindarkan telur dari ancaman pemangsa. Dari penjelasan tersebut, maka salah satu cara untuk menjaga kelestarian mereka adalah dengan melestarikan hutan bakau. Nomor 16. Perhatikan tabel berikut, tabel mengenai bahan dan sifat bahan. Bahannya adalah 1. Kayu, 2. Kertas, 3. Plastik, 4. Kain wol. Sifat bahan A. Ringan, mudah sobek, serta mudah menyerap tinta dan air. B. Tebal dan mampu menahan panas. C. Tahan air, ringan, dan tidak mudah sobek. D. Mudah terbakar dan tahan karat. Pasangan bahan dan sifat yang tepat adalah A. 1 ke A, 2 ke B, 3 ke C, dan 4 ke D. B. 1 ke A, 2 ke C, 3 ke B, 4 ke D. C. 1 ke D, 2 ke A, 3 ke C, 4 ke B. D. 1 ke D, 2 ke B, 3 ke A, 4 ke C. Jawaban yang benar adalah C. Perhatikan berikut ini. Kayu, sifat bahan mudah terbakar dan tahan karat. Kertas, sifat bahan ringan, mudah sobek, serta mudah menyerap tinta dan air. Plastik, tahan air, ringan, dan tidak mudah sobek. Kain wol, tebal dan mampu menahan panas. Artinya, ketika kita memakai baju yang
berasal dari atau terbuat dari kain wol, maka kain tersebut mampu menahan panas sehingga kita tetap akan merasa hangat. Soal 17. Titik-titik air akan terbentuk pada bagian luar dinding gelas yang diisi air es. Peristiwa tersebut terjadi karena A. Air dalam gelas berubah wujud menjadi uap. B. Air dalam gelas menembus permukaan gelas. C. Uap air di sekitar gelas berubah menjadi titik-titik air. D. Es batu yang mencair merembes melalui permukaan gelas. Jawaban yang benar adalah C. Uap air di sekitar gelas berubah menjadi titik-titik air. Ketika uap air yang berasal dari es menguap ke udara, uap air akan melepaskan panas atau kalor saat di udara, hingga mengembun menciptakan titik-titik air, membuat gelas kelihatan basah. Soal 18. Perhatikan gambar berikut. Pasangan yang tepat antara jenis perubahan wujud dan contoh perubahan wujud berdasarkan gambar adalah perubahan wujud dan contoh peristiwanya. Pilihan A, V, perubahan wujudnya adalah menyublim, contohnya membuat agar-agar. B, W, perubahan wujudnya mencair, contoh peristiwa memanaskan mentega. Pilihan C, X, perubahan wujudnya adalah membeku, contoh peristiwa terbentuknya embun pada pagi hari. Pilihan D, Y, perubahan wujudnya adalah menguap, contoh peristiwa membuat es batu dari air. Jawaban yang benar adalah B. W merupakan perubahan wujud mencair, contoh peristiwa memanaskan mentega. Mari kita lihat penjelasannya berikut ini. Pada V adalah padat berubah menjadi gas. Kemudian gas berubah menjadi padat. X menunjukkan gas berubah menjadi cair. Pada tanda panah berikutnya, cair menjadi gas. W adalah perubahan benda padat menjadi cair. Dan Y perubahan wujud benda cair menjadi padat. Hubungan jenis perubahan wujud dan contoh peristiwa perubahan wujud yang tepat berdasarkan gambar di atas adalah sebagai berikut. Menyublim, perubahan wujud dari padat menjadi gas, yang ditunjukkan pada tanda panah V, padat menjadi gas. Contohnya es kering yang dibiarkan di udara terbuka. Kemudian mencair, perubahan wujud dari padat menjadi cair. Pada gambar ditunjukkan oleh tanda panah W. Contohnya memanaskan mentega. Membeku, perubahan wujud dari cair menjadi padat yang ditunjukkan tanda panah pada Y. Contohnya membuat agar-agar dan membuat es batu dari air. Menguap, perubahan wujud dari cair menjadi gas. Lihat pada tanda panah cair menjadi gas. Contohnya air dipanaskan. Selanjutnya mengembun, proses perubahan gas menjadi cair yang ditunjukkan tanda panah X. Contohnya terbentuknya embun di pagi hari.
Soal nomor 19. Contoh perubahan wujud benda akibat menerima kalor terjadi pada peristiwa A. Embun yang terbentuk pada pagi hari. B. Cairan agar-agar yang didinginkan. C. Memanaskan coklat batangan. D. Terbentuknya salju. Jawabannya adalah C. Memanaskan coklat batangan. Peristiwa perubahan wujud benda yang tepat pada pilihan jawaban yang diberikan adalah sebagai berikut. Embun yang terbentuk pada pagi hari mengembun sebagai akibat pelepasan kalor. Cairan agar-agar yang didinginkan membeku sebagai akibat pelepasan kalor. Memanaskan coklat batangan mencair akibat penyerapan atau menerima kalor. Terbentuknya salju membeku akibat pelepasan kalor. Jadi ketika mencair itu disebabkan oleh menerima atau menyerap panas. Sedangkan menjadi dingin, membeku dan mengembun diakibatkan oleh lepasnya kalor atau hilangnya panas. Nomor 20. Perhatikan gambar berikut. Gaya dimanfaatkan dalam kegiatan yang ditunjukkan oleh gambar adalah gaya A. Gravitasi, B. Magnet, C. Pegas, D. Listrik. Jawaban yang benar adalah A. Gaya gravitasi. Gambar menunjukkan peristiwa terjun payung. Peristiwa tersebut memanfaatkan gaya gravitasi untuk membuat penerjun payung mendarat ke bumi.